Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyyina al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk mengaji sebagian dari tuntunan syariat din kita. Semoga semua ini dinilai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh di antara yang terbaik menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap apa yang kita pelajari diberikan pemahaman terbaik dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga benar dipahami dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami sehingga menjadi bagian dari implementasi iman kita berwujud amal saleh. Kita berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun hamba Allah yang masih berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman dapat beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pelaku maksiat dan bila kita termasuk di dalamnya semoga dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan mengisi sisa kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan ditutup dengan akhir yang mulia, husnul khatimah. Baiklah, mari kita mencoba untuk melanjutkan kajian kita sesi kali ini setelah kita berkesempatan untuk berdiskusi, sharing pengetahuan dan menggali paparan ulama baik dari penjelasan tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sampai juga kitab-kitab yang dirangkum, dituliskan oleh para ulama untuk memudahkan bahasan yang dapat kita kaji. Semoga apapun yang kita kaji, kita dapati pengetahuan yang bisa kita amalkan, mengalir pahala-pahalanya bagi para ulama-ulama kita yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memahami tuntunan Rasulullah SAW dengan benar dan mengamalkan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran. Kita masih dalam pembahasan tentang esensi akidah. Sekarang pada bab yang pokok, masuk pada mulai dasar-dasar keimanan, yaitu pokok iman. Yang sebelumnya telah kita dapati satu pemahaman yang terukur. Saya ingin urutkan kembali sehingga kita mampu merumuskan pemahaman ini dengan sempurna. Jadi kita bisa mengetahui dari mulai akar ya, akar keislaman, kemudian turunannya seperti apa saja, sampai setiap satu dengan yang lainnya di pembahasan itu menjadi tersinergikan, terkorelasi, saling berkesinambungan. Dan saya mengharapkan semua apa yang kita bahas ini kita pahami dengan kuat. Karena satu hal yang di-highlight oleh kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang talabul ilmi atau menuntut ilmu, mencari pengetahuan, itu adalah pemahaman. Ingat ya, ada nanti pemahaman, ada turunannya nanti hafalan, kemudian ada pengamalan dan lain sebagainya. Nah, yang paling pokok dalam proses menuntut ilmu itu adalah paham tentang apa yang dipelajari. Dan paham itu mesti didasarkan pada pengetahuan dan cara yang benar. Jadi tidak diharapkan insan beriman, belajar apapun, tidak mengerti apa yang dipelajari. Itu nanti di Quran surah ke-9, At-Taubah, ayat 122. Seperti pernah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidaklah sebagian dari orang-orang beriman itu, insan beriman itu, mesti seluruhnya mereka pergi ke medan juang dalam konteks adanya aksi militer yang harus kemudian dilakukan karena mempertahankan berbagai hal dalam kehidupan. Nah, kemudian hendaklah ada di antara sekian insan beriman itu yang mengonsentrasikan dirinya untuk belajar memahami, lihat tafaqquh, belajar memahami dengan sungguh-sungguh, dengan serius menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam mempelajari ilmu-ilmu khususnya yang terkait dengan tuntunan ad-din, pedoman berkehidupan. Jadi kalau ilmu yang terbatas saja untuk mencari harta kita begitu serius, kenapa ilmu yang mendukung kehidupan kita sampai mengantarkan pada kehidupan yang abadi kita tidak serius? Ya, kalau kita ambil pemaknaannya kan untuk mencari harta benda yang terbatas saja sifatnya. Orang kan sekolah itu dari kecil itu. Bahkan ada sebagian cara pikir orang, ya sekolah itu untuk mendapatkan ijazah, sertifikat, dari sertifikat itu untuk mencari pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang didapatkan untuk mendapatkan materi dan sifatnya terbatas.
Toh yang dikumpulkan juga nggak semua bisa kemakan gitu kan. Silahkan Anda dapat gaji misalnya 1 bulan, taruhlah misalnya 5 juta. Apakah seketika beli makanan langsung bisa habis? Kan tidak. Ada batasan-batasan yang bisa dikonsumsi. Nah, untuk mendapatkan itu, orang bisa sekolah dari TK sampai bahkan ke jenjang perkuliahan tertinggi sampai S3 untuk mendapatkan itu semua. Nah, sekarang mengapa hal-hal yang terkait dengan bekal kehidupan abadi kita, bekal akhirat kita, yang bahkan bekal ini pun mensupport kebutuhan duniawi kita. Karena kebutuhan spiritual akan memberikan dorongan kepada akal dan fisik untuk bergerak. Nah, ini kenapa tidak lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan yang pertama tadi? Karena itu Al-Quran memberikan penegasan di sini menggunakan tak yang diantara fungsinya menunjuk pada kesungguhan. Kemudian juga keseriusan menghadapi tantangan. Dia tafaqquh. Jadi ciri insan beriman itu kalau dia belajar dimanapun, itu sampai kepaham. Ya, saya masih ingat betul ibunda saya itu waktu kecil tuh ya, dengan ayahanda kami itu, ayah saya sudah meninggal, semoga Allah memberikan ridha dan rahmatnya kepada beliau. Itu Masya Allah ya, kalau saya pulang tuh dari sekolah tuh diuji kembali gitu. Dites lagi, kan tadi belajar minimal ditanya lah belajar apa gitu kan, dicek, kemudian dikompetisikan fastabiqul khairat dengan kakak-kakak dan adik kami gitu. Jadi semua tuh lahir dalam suasana yang kita dicoba diarahkan kepada pemahaman-pemahaman yang benar dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya. Nah, saya berharap para orang tua sekarang atau minimal kita sendiri pun gitu ya, kita mengecek kembali. Kan ada buku catatan, karena itu di Mira kan kita hadirkan juga fasilitas berupa buku catatannya, ya. Kemudian nanti di situ dikoreksi ulang, dilihat kita ada pengayaan sehingga apa yang nanti kita pahami kita bisa dapati dengan benar dan disampaikan dengan benar kembali. Ya, jangan sampai nanti pahamnya keliru, begitu disampaikan ya bisa salah gitu. Itu yang disebut dengan dhalun mudil. Sudah salah, tersesat dan berpotensi menyesatkan orang lain. Itu sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah kemudian saya ingin mencoba memberikan garis kepahaman dulu sebelum kita memulai, dan nanti insya Allah saya akan coba buatkan bagan gitu ya, bagan pembelajaran kita. Jadi begitu teman-teman melihat bagan ini, oh mengerti, ini ke sini, dalilnya ini arahnya ke sini, sampai nanti berakhir pertemuan kita. Ya, jadi menjelaskannya Anda untuk mengevaluasi hanya tinggal bagan saja. Ya, kalau di Quran biasanya saya murajaah pakai angka gitu. Jadi begitu angka, kalau teman-teman dapatkan kan paket yang murajaah itu, jadi begitu melihat angka kita udah terbayang Quran, dan semua juga yang kita kenakan nggak lepas dari angka kan, ukuran di peci nomor berapa gitu kan, baju nomor berapa, ya sampai hal-hal itu hadir, ini tanggal berapa gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini di dalam pembahasan juga kita bisa buat simpulan-simpulan sehingga bisa tervisualisasikan dalam pemahaman kita. Saya ingin coba urutkan dulu sebelum kita akan masuk kepada titik yang terpenting sekarang, urutan pembelajaran kita. Mohon nanti teman-teman dicek ya, teman-teman dicek pemahaman ini jangan sampai terlewatkan gitu. Nah, yang kita pelajari di Mira itu kan esensi beragama dulu ya, esensi sampai kita menemukan pembahasan asal kita atau pokok kita, esensi beragama ya. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa kita mesti beragama, kan? Kenapa mesti beragama? Jadi nanti kalau ditanya, kenapa kamu harus beragama, kan? Kita bisa menjawab begini, 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 ya. Nah, ini sudah kita terangkan dari esensi beragama ini. Tuntutannya nanti kalau kita buat bagan ke sini, kan? Dari tentang anatomi manusia. Nanti jawabannya bisa terukur ya. Anatomi manusia. Nah, di anatomi manusia ini kita punya cabang. Di sini ada fisik, jasmani. Jasmani, kan? Kemudian ada rohani, roh. Kemudian ada aklani, akal. Ya, ini fisik. Kemudian yang ini roh, yang ini akal. Ya, manusia disebut dengan manusia harus memiliki 3 komponen ini. Dia harus punya fisik, tampilan, kan, untuk mengeksekusi segala tindakan dan menampakkan perilaku. Rohani ini generator spiritnya yang menggerakkan semua fungsi dalam tubuh pergerakan manusia. Akal yang mengikat antara fungsi rohani dengan jasmani, yang menerjemahkan perintah dari rohani untuk dieksekusi oleh fisik, oleh jasmani. Nah, semua ini butuh nutrisi seperti saya jelaskan, kaitan dengan agama, maka roh ini nutrisinya adalah ini, agama. Ya.
Jadi kalau jasmani, fisik juga punya nutrisinya sendiri, sudah saya jelaskan. Yang baru bergabung, lihat di awal-awal penjelasan kita. Dia butuh makanan, butuh minuman, butuh support. Ini seperti di Al-Baqarah ayat 168 dan seterusnya. Akal juga demikian, butuh nutrisi, butuh makanan. Ya, kalau nggak disandingkan menunya, nggak ditampilkan, dia bisa lemah. Lemah berpikir sehingga lemah berkehidupan. Karena itu orang-orang yang lemah pikirannya tidak pernah dilatih, itu lemah nanti dari perilaku, dari tindakan, dari respon, dan sebagainya. Maka dia butuh makanan, butuh nutrisi berupa pengetahuan. Sudah saya bentangkan juga ayat-ayat pengetahuan di Al-Quran yang mensupport kebutuhan akal, bahkan sejak wahyu pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, demikian seterusnya. Ketika jasmani, akalnya juga butuh nutrisi, maka roh pun butuh nutrisi. Kalau tidak, maka spirit kehidupannya akan lemah. Ini yang menjadikan mentalitasnya turun. Sering gelisah, ya timbul penyakit seperti ria, sombong, kecewa, macam-macam itu ya, penyakit roh rata-rata. Ya disebut dengan marad fi qulubihim marad, ya yang melahirkan nanti ekspresi-ekspresi yang dihukumi dengan istilah tertentu di Al-Qur'an. Ya, ada istilahnya pemalas, mutakasil, ada istilahnya munafik dan sebagainya. Ini penyakitnya di sini. Karena itu dia butuh nutrisinya ya berupa agama, ya. Agama. Kita ambil kata umum dulu ya, dalam istilah kita itu agama. Seperti saya sampaikan, dari bahasa Sanskerta, artinya tidak, gama artinya rusak. Satu konsepsi yang memelihara ya fungsi tubuh manusia itu dan fungsi diri manusia supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Asalnya kan seperti itu. Nah, maka ini mesti menemukan nutrisi yang benarnya. Nah, dia butuh agama. Nah, jadi kita bisa menjawab ini. Sekarang tinggal kita mencari agama apa, menu apa yang cocok untuk roh. Karena fisik pun tidak semua bisa dimakan. Bahkan ada yang salah. Yang seharusnya bukan untuk fisik, dimakan oleh fisik. Gitu kan? Yang seharusnya makanan untuk yang lain, kok dimakannya oleh manusia. Sehingga menghasilkan penyakit. Gitu kan? Baik itu makanan yang basi misalnya, atau yang bukan peruntukan bagi manusia misalnya. Ya, manusia makan batu, ya jadi kecelakaan. Gitu kan? Manusia makan tanah, jadi persoalan. Manusia minum racun, nah, jadi melemahkan, ya bahkan bisa mengakhiri kehidupan dan sebagainya. Ini pun nggak boleh salah makan, mesti ada agama yang benar. Jadi kalau Anda ditanya kenapa beragama, Anda bisa jawab. Lalu kemudian ketika Anda ditanya kenapa Anda memilih agama sekarang, ya Islam, gitu kan? Nah tidak yang lainnya, maka kita bisa jelaskan kemudian, ya. Nah nanti tinggal kita mencari konsepsi keberagaman yang benar. Agama dalam Islam itu disebut dengan ad-din, ya kan? Nah. Jadi ketika kita mencari, nah, kenapa Anda misalnya menetapkan agamanya memilihnya Islam? Ya, kita bisa jawab karena konsepsi keberagaman dalam Islam. Nah, ini konsepsi keberagamaan di dalam Islam itu begitu sempurna. Saya ulang, begitu sempurna. Ya, sempurna dalam 3 aspek utama gitu kan. Untuk menetapkan konsepsi agama itu kan ukurannya ada 3 seperti yang telah kita jelaskan. Ya, 1 dari aspek teologisnya. Nah, ini penting saya tuliskan kembali karena nanti ada keterkaitan dengan apa yang kita akan uraikan. Kemudian yang kedua dari aspek ibadahnya, kan? Sebagai konsekuensi kita dari berketuhanan, beragama. Dan yang ketiga dari konsepsi muamalahnya, interaksi sosial dalam kehidupan yang kita lakukan. Ya, jadi ketika ditanya kemudian, kenapa engkau beragama? Kita jawab tadi, seperti tadi ya. Kemudian kita harus menemukan agama yang benar, ya kan? Dalam pencarian ini. Nah, lalu untuk menguji agama itu konsepsinya benar, maka bisa diukur dengan 3 pendekatan utama. Secara teologis, yang terkait dengan aspek ketuhanan, karena seorang beragama pasti berketuhanan, ya kan? Landasan negara kita itu, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti negara Indonesia itu negara yang beragama. Sekalipun bukan negara agama, tapi negara yang beragama, yang menjalankan fungsi kenegaraan dan fungsi kebangsaannya berdasarkan nilai-nilai agama. Jelas ya? Ingat ya, beda antara negara agama dengan negara beragama. Ya, ingat dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar berkehidupan berbangsa bernegara itu dengan berketuhanan, dengan beragama. Karena konsepsi pertama beragama itu adalah aspek teologis, berketuhanan. Ya. Bahkan dasarnya nanti di Pancasila kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jelas ya? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, karena itu setiap pelantikan pejabat, disimpan dasar beragamanya ada. Kan ada Al-Quran kalau bagi yang Muslim tuh sumpahnya. Ya,
saya berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bersumpah gitu. Nah, itu kan berketuhanan menjalankannya. Silahkan cek di kop-kop pejabat bahkan ke presiden itu, ya. Itu di atasnya dituliskan sebelum dimulai keputusan Kepres dan sebagainya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Fungsi kenegaraan, fungsi kebangsaan itu disopat dengan nilai-nilai keagamaan. Jelas ya? Nah, makanya kalau ada paham-paham yang bertentangan dengan agama atau menjauhkan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara, ingin dipisahkan, itu sebetulnya bertentangan dengan undang-undang. Kalau kita sadar memahami itu bertentangan dengan undang-undang. Ya, jadi paham-paham sekuler, liberal, itu kan, pluralisme itu sebenarnya nggak boleh ada dari hukum kebangsaan kita, tata negara kita. Kalau kita ingin lebih dalam kajinya, eksplorasi lebih dalam, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi untuk menguji satu konsepsi agama benar, satu aspek teologisnya, aspek ketuhanannya. Karena pasti beragama itu berketuhanan. Bagaimana kita bisa beragama kalau nggak ada Tuhannya, nyembah siapa, gitu kan? Nah, maka dari sini teman-teman sekalian, ini mesti benar. Di dalam Islam, seperti pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, ini bisa diuji. Ya, kemudian di luar Islam pun itu punya aspek teologisnya, ada Tuhannya dan sebagainya. Nah, kemudian ibadah. Ibadah di dalam agama kan harus ada pembuktian. Setelah menetapkan Tuhan, ada konsekuensinya. Ya, kita menetapkan Tuhannya misalnya A kita tetapkan dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Pasti konsekuensi menuhankan itu kita mesti menyembahnya. Karena itu mesti ada aturan ibadah, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu. Ya. Dampak dari menuhankan ini kita beribadah pasti ada implementasi dalam kehidupan sosial. Dampak kepada kehidupan kita secara sosial apa dari ibadah itu? Kalau nggak ada dampaknya, untuk apa kemudian kita beragama kalau nggak ada pengaruh dalam kehidupan sosial kita? Ya mesti ada turunan antara penyembahan kepada Tuhan dalam konsep ibadah, kemudian pengaruhnya kepada kehidupan kita. Memberikan apa sih fungsi ibadah itu dalam kehidupan kita? Kalau nggak ada fungsinya, kenapa kita mesti beribadah? Kenapa mesti beragama? Kan? Nah, jadi di sini kemudian kita gali lebih dalam, baik konsepsi teologis, ibadah, ataupun muamalah. Ya, nah, dalam semua tiga aspek ini secara keseluruhan, yang paling memenuhi secara sempurna, terstruktur, terukur, ya komprehensif dan holistik, menyeluruh semua ajarannya itu ditemukan dalam Islam. Ya, Islam. Setelah kita gali, dan itu dipersilahkan untuk diuji. Ya, dipersilahkan untuk diuji turunan-turunannya. Konsep teologisnya jelas, seperti pernah saya uraikan. Silahkan cek di pertemuan pertama kita. Ya, sangat jujur, sangat terbuka, dikomparasikan, bahkan kemudian pede dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh hanya akulah satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Akulah Tuhan yang layak dipertuhankan, enggak ada Tuhan selain aku. Maka buktikan dengan menyembahku, ibadah, wa aqimis salata li dzikri, dan fungsi ibadah itu diterapkan dalam kehidupan. Contohnya menunaikan salat. Apa fungsi salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar dibawa ke muamalah. Ya, ini baru satu ayat gitu. Ya, kita turunkan ke sini. Jadi teologisnya jelas, ya, kemudian aspek ibadahnya terukur, nggak ada di muka bumi ini tuntunan yang menuntun kita beribadah dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, yang dengan itu dijelaskan. Kalau kamu mengerjakan ini, doanya seperti ini bimbingannya seperti ini. Apa yang didapatkan dari situ? Dari situ kalau kamu kerjakan, nih dampak ke dunianya akan seperti ini. Lalu dicatatkan pahala saat kamu meninggal, pulang ke akhiratnya akan seperti ini. Ya, bahkan diatur sedemikian rupa polanya, seperti sholat misalnya, secara ritual, dijelaskan dari awal sampai akhir. Mulai memilih air yang berkualitas seperti ini, cara menggunakannya seperti ini. Sebelumnya menghadap ke arah kiblat, kiblatnya seperti ini. Kalau kita nggak mengetahui kiblat, ngadepnya ke sini. Ya, kemudian setelah itu dibimbing dari awal mula sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam. Gerakannya khusus, sempurna bacaannya, ya kan? Nggak bisa ditiru oleh manapun. Kemudian ada dampaknya dalam kehidupan, dijelaskan. Makna takbir tuh begini, mengangkat tangan tuh artinya seperti ini, dampaknya ke kehidupan seperti ini. Terbawa semuanya. Ya, di aspek muamalah juga demikian. Menata diri seperti ini, bergaul dengan orang tua ayatnya ada, bergaul dengan anak-anak ayatnya ada. Bergaul dengan tetangga, tuntunannya ada. Bergaul dalam pekerjaan, tuntunannya ada. Bahkan urusan ke toilet pun itu diatur juga. Ya, dari mulai kehamilan ada tuntunannya. Setelah melahirkan, memberikan ASI ada tuntunannya. Mau berpendidikan ada tuntunannya. Bergaul mencari pasangan ada tuntunannya. Kehidupan rumah tangga ada tuntunannya. Sampai kita pun diatur. Ini yang dikerjakan, ini yang nggak boleh dikerjakan. Nggak boleh menipu, nggak boleh menghina, nggak boleh bikin hoax, nggak boleh mencela. Ini yang dilakukan begini, begini, begini. Semua sempurna. Sampai mau meninggal pun diberikan tuntunannya.
Kalau kamu ingin meninggal tenang, begini nih. Kalau kamu mengerjakan ini resikonya. Di alam kubur nanti kalau setelah meninggal tuh akan terjadi seperti ini gitu. Itu coba silahkan bandingkan. Anda nggak akan temukan yang seperti itu. Sempurna sekali. Sempurna. Ya, dan semua yang dikerjakan dapat balasan. Karena itu Islam dinamakan oleh Allah dengan ad-din yang sempurna. Turun Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Ya, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan gitu kan. Sebagaimana engkau mengerjakan semua pedoman dalam tuntunan Islam itu, engkau akan dibalas oleh Allah. Ya, dalam dunia diberikan kemudahan-kemudahan, di akhirat diberikan kenyamanan-kenyamanan. Dan din juga, akar kata juga diambil dari kata dana. Ya, dana yadnu dunuwan, sesuatu yang dekat, sesuatu juga yang rendah. Ya, dekat itu artinya apa? Kalau kita kerjakan semua konsepsi ini, maka akan mendekatkan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kedekatan itu kita akan diberikan satu tempat yang terhormat dan dijaga dari segala hal yang merendahkan kehidupan kita. Jelas ya? Dan kaitannya juga dengan dunia, seakar juga. Adin nanti konsepsinya juga diterapkan dalam kehidupan dunia, sesuatu yang dekat, sesuatu yang cepat. Dan apa yang kita kerjakan di dunia ini berlangsung dengan cepat. Kayaknya baru kemarin kan kita ketemu, sekarang udah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kita mulai, ternyata sudah pertemuan yang ke-6 gitu kan. Nah ini sesuatu yang semua terkonsepsi dengan sempurna di dalam Islam. Nah, di sini saya menetapkan kemudian karena ini jelas, saya menetapkan sebagai Islam sebagai din yang saya pegang, berkehidupan, saya jaga sampai dengan meninggal. Itu pun masih ada ayatnya. Ali Imran ayat 102 itu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah yakin, ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan ibadahmu, tingkatkan kebaikan-kebaikanmu, tingkatkan kemuliaanmu. Takwa itu simbol kebaikan, gambaran kemuliaan. Dan itu ada nanti perangkatnya, begini cara mengerjakan sehingga disebut takwa, begini cara melakukan sehingga disebut takwa. Ada aspeknya nanti terkait dengan penghambaan kepada Allah, ini bagian takwa. Karena itu sholat juga masuk dalam bagian takwa. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagian pertamanya kan aspek teologis muttaqin itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu kan teologis. Wa yuqimunas shalah, ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, muamalah. Ada semua kan? Nah, itu konsepnya takwa. Nanti takwa itu yang menunjukkan kemuliaan kita. Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang bisa meningkatkan nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepsinya sangat sempurna teman-teman sekalian. Sangat sempurna. Nah, karena itulah saya menetapkan Islam sebagai din saya karena alasannya secara teologi sempurna, secara konsepsi ibadah sempurna, secara muamalah juga sempurna dan ada bukti nyatanya. Ya, ini bisa merubah orang-orang yang berkehidupan dan memeluk Islam dari bahkan tingkat yang paling rendah dalam strata kehidupan menjadi tingkat yang terbaik yang dibuktikan oleh sejarah. Karena itulah Islam ketika Allah berikan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW bukan dipilih di Romawi yang sudah maju, ataupun di Persia yang sudah punya kekaisaran, dipilih di tempat yang paling tandus di muka bumi. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat yang tandus, yang gersang, yang jauh dari peradaban, terisolasi di bawah lembah dan sebagainya. Tapi bisa merubah semua struktur kehidupan, baik sosial dan yang lain sebagainya, itu menjadi umat yang paling unggul di muka bumi sampai turun ayat Ali Imran itu, ayat 110, Quran surah ketiga, Allah ayat 110, ya kan? Ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan ya untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya kan? Yang paling menarik apa? Engkau saking baiknya selalu berkomitmen mengerjakan yang mulia. Ya, mencegah dari yang buruk-buruk. Ya, kalau kita terbiasa menata diri, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk itu biasa, tapi bisa mengajak orang lain berbuat baik dan mengajak orang lain meninggalkan yang buruk. Apa dasar mengerjakan itu semua? Wa tu'minuna billah. Ya, karena keyakinan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata keislaman itu membuat kita lebih baik. Keislaman menghadirkan sifat berkemajuan, keislaman menghadirkan peradaban dalam kehidupan. Jadi kalau sampai sekarang berislam itu belum baik, ya, kemudian belum bergerak kepada pengetahuan, belum tampil dengan baik, dengan elegan, dengan maksimal, artinya kita perlu meningkatkan lagi untuk mempelajari nilai-nilai keislaman kita. Untuk mencapai semua itu, teman-teman sekalian, maka ini butuh pokok peningkatan dari keislaman kita yang nanti digambarkan dua komponen utama, lewat dua komponen utama. Perpaduannya ya adalah satu, ya kan? Iman, nah, kemudian plus amal.
Ya, ingat ini ya, yang pernah saya terangkan. Iman sebagai dasar teologisnya, amal sebagai konsekuensi dari aspek teologis ini, implementasinya berupa amalan. Nah, ini sudah saya jelaskan juga, silahkan nanti dicek. Iman, keyakinan tanpa ragu. Jadi kalau berislam itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun, la raiba fi, apalagi menuduh. Makanya nanti kalau ada orang mengaku agamanya Islam, orang yang Muslim, tapi meragukan tuntunan agamanya sendiri, ya, meragukan pedoman-pedoman yang ada pada dinnya sendiri, itu dipertanyakan keislamannya, kan? Dipertanyakan keislamannya. Jadi konsepsi dasarnya Islam, iman plus amal. Lalu digambarkan dalam syahadat. Ya, dalam syahadatain. Nah, ain-ain itu artinya dua yang pernah saya sampaikan, kan? Syahadatain, imannya asyhadu an la ilaha illallah, aspek teologisnya, kemudian amalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita meyakini sepenuhnya, berkomitmen menuhankan Allah, menepikan yang lainnya, berkomitmen untuk menyembahnya, cara menyembahnya lewat tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang diutus oleh Allah. Cara kita menyembah Allah, cara kita mengimplementasikan iman kita melalui perilaku, perilaku disebut dengan amalan, pekerjaan, ya, maka diutus Rasul. Siapa namanya? Muhammad SAW. Ya, dengan nama-nama sifat Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Kafi, dan sebagainya. Jadi kan? Nah, maka di sini teman-teman sekalian dipadukan dari dua syahadat ini menunjuk kepada pengakuan imaniyah, ya, kemudian pembuktian amaliyah. Pengakuan imaniyah yakin tanpa ragu yang tadi saya terangkan, amaliyahnya itu adalah praktek dalam membuktikan keimanan kita. Nah, ini untuk beriman kita harus ikat dalam diri kita dengan kuat, ya, dengan kuat supaya tidak goyah. Ikatan ini yang disebut dengan akidah. Seperti pernah saya terangkan, silahkan cek kembali. Ya, kemudian amal ini jalan kita untuk bisa membuktikan akidah kita, menguatkan ikatan, membuktikan keimanan kita kepada Allah sekaligus menguatkan ikatan kita. Jalan konsepsinya yang menguatkan sesuatu disebut dengan syariat. Saya telah jelaskan ini panjang lebar, teman-teman bisa urutkan kembali. Ya, jadi nama lain dari iman itu akidah, nama lain dari amal itu syariat. Ya, jadi kalau ada istilah syariat Islam, artinya amalan-amalan, jalan-jalan yang menunjukkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di dalamnya terkandung bimbingan-bimbingan untuk menguatkan simpul-simpul keyakinan kita. Karena itu ada istilah apa? Syariat Islam. Isinya apa? Ya ini, ibadah. Itu kan? Nah, sholat itu syariat Islam, kan? Kemudian apalagi puasa syariat Islam, zakat syariat Islam, haji syariat Islam, kan? Berbuat baik syariat Islam, menepati janji syariat Islam. Jadi kalau ada orang anti syariat Islam dan dia mengaku Muslim, dipertanyakan keislamannya. Ya, pasti ada persoalan dalam dirinya. Ya, saya tidak meyakini kewajiban dalam syariat Islam. Dipertanyakan keislamannya, itu kan? Boleh jadi kurang pengetahuan. Ya, tapi yang jadi persoalan sudah kurang pengetahuan, mengajak orang lain untuk kurang pengetahuan juga, ini bermasalah. Ya, ini jadi persoalan. Nah, kita fokus lagi ke sini ya. Jadi ini konsepsinya. Ada akidah, ini adalah gambaran dari iman, refleksinya. Kemudian ada syariat juga, ini senafas dengan amal. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Nah, karena itu untuk menguatkan simpul-simpul ini, syariat juga mesti kuat. Ya, mesti kuat dan tidak berdiri sendiri. Ini seperti dua sayap burung yang tidak boleh salah satunya terlukai atau bahkan bermasalah. Ya, bisa nggak terbang atau bisa celaka, gitu kan? Karena itu antara iman, syahadat, gitu kan, dengan amal itu nggak bisa dipisahkan. Orang syahadat pasti membuktikan syahadatnya lewat amal. Ya, nggak bisa tiba-tiba beriman saja ya, tanpa mengumpulkan amalan. Maka imannya dipertanyakan seperti di soal di Quran surah 49 ayat 14 yang pernah saya terangkan dulu, itu kan? Atau beramal tanpa iman, ini pun kosong. Maka diturunkan Quran surah ke-25 ayat 23. Jawaban dari Allah untuk membalas aspek dunia saja, sedangkan di akhiratnya dengan kunci iman itu tidak didapatkan. Karena itu antara iman dengan amal pasti ada sinergi di dalamnya. Antara syahadat dengan pembuktian amal itu pasti ada keterikatan, korelasi. Karena itulah syarat masuk surga seperti saya terangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Nah, ini kalimat surga pertama yang disebutkan di Al-Quran, iman dengan amal disatukan. Wabasyiril ladzina amanu iman wa amilus salihat. Ya, iman dengan amal. Iman itu akan mendorong amalan menjadi saleh, benar dalam pandangan Allah, sehingga disebut amal saleh. Ya, jadi nggak mungkin orang tiba kemudian bisa mudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah apalagi di penghujung hidupnya, gitu kan? Kecuali apa? Kecuali dia benar-benar telah membiasakan beramal dalam kehidupannya sehingga amal itu akan membuat ikatan kuat dalam dirinya yang terbawa sampai dia akan wafat. Jadi itu yang memudahkan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dia nggak pernah beramal soleh, apalagi amalnya salah,
itu jangan dikira bisa mengucapkan di akhirnya la ilaha illallah, belum tentu. Jadi semua saling mensupport, semua saling mendukung di sini. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis, misalnya di Abu Daud nomor hadis 3116, 3116 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat akhir hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia terjamin surga, gitu kan? Dia terjamin surga. Nah, bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di situ dengan mudah di akhir hidupnya? Maka diikat dengan hadis yang lain, keterangan Nabi. Ketika kita tanyakan pada Nabi, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi mengatakan, "Man syahida ya la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh ya wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum minhu." Ini dakhala al-jannata bima kana alaihi minal amal. Siapa yang mampu berkomitmen mengucapkan ya sampai akhir hidupnya la ilaha illallah dan Muhammad SAW hambanya dan rasulnya, Isa alaihissalam hambanya dan rasulnya, ya kalimat yang Allah tetapkan pada rahimnya Maryam dan kemudian yang ditiupkan ke dalamnya lahir, itu kan artinya apa? Sama nabi-nabi yang lain, kita meyakini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad penutup dengan syariat yang sangat sempurna, digambarkan demikian kan. Siapa yang komitmen dengan itu semua, kemudian diteruskan hadisnya, dia akan berpotensi masuk surga ketika dia mampu mewujudkan kalimat syahadat itu lewat amal, diukur lewat amal. Nah, karena itulah kemudian hadis ini menjelaskan hadis yang pertama sekaligus memberikan keterangan pada tafsir ayat 25 dari surah Al-Baqarah. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi jangan dikira orang bisa mudah kalimat dibacakan la ilaha illallah masuk surga. Tidak demikian kalau nggak pernah beramal. Itu kita bisa saksikan dalam kehidupan. Makanya saking susahnya itu ya. Nah, kita diminta serius mengerjakan amalan, kerjakan amalan. Nanti saat sakarat akan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca Quran, seperti pernah saya terangkan di podcast kemarin, kan? Yang biasa baca Quran, dan meninggal lewat bacaannya, diisi dengan kalimat tauhid yang kuat, kan? Ada yang kemudian biasanya sholat, meninggal dalam sujudnya dengan kalimat tauhid yang kuat. Itu sampai Imam Abu Daud kan memasukkan di kitabnya bab talqin. Ya, di kitab yang ke-15, Kitabul Janaiz, bab yang ke-20, babun fit talqin. Jadi, saking tidak mudahnya mengucapkan kalimat ini, bahkan saudara-saudara yang lain pun, yang muslim diminta untuk membantu saudaranya mengucapkan itu. Artinya nggak mudah. Jadi kalau ada statement mengatakan gampang sekali ya, baca la ilaha illallah meninggal masuk surga. Itu ya, patut dipertanyakan gitu ya. Nggak mudah mengucapkan kalimat itu, makanya ada bantuan talqin. Orang mau meninggal tuh ditalkinin, dibantu, diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Walaupun kita berlatih setiap hari mengucapkan, tapi nggak disupport amal soleh, belum tentu. Ya, maka teman-teman, ini perpaduannya. Nah, untuk kuat, supaya ini kuat, ikatannya kuat, ya, maka ini mesti ditopang nih. Ya, pokok-pokok syariat mesti ditopang. Ya, karena terkait dengan keislaman, maka syariat Islam itu menjadi support tertinggi untuk menguatkan iman. Demikian iman pun menjadi generator untuk menguatkan syariat. Maka pokok-pokoknya mesti diturunkan. Kalau ini kita gabungkan bagaimana cara menguatkan iman dan amal sekaligus dalam konsepsi keislaman, maka ini Islam sama dengan amal dan iman. Ini kita bisa gabungkan untuk menguatkan dalam bentuk akidah dengan syariat, maka kita hadirkan pokok ya atau dasar yang mampu menguatkan secara sekaligus iman dan amal itu atau keislaman kita. Pokok dan dasar dalam istilah syariat disebut dengan rukun namanya. Ya, jadi kita ingin menguatkan pokok keimanan plus amal sekaligus. Atau pokok keislaman kita. Karena itu kita kenal rukun Islam. Paling mudah kan? Rukun apa? Islam. Kita gabungkan di sini untuk menguatkan syahadat. Ya, rukun Islam itu kan syahadatnya dimasukkan kan? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa disingkat dengan syahadat, ya kan? Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya, kalau di Alfiyah kan ada gitu ya. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, tingkat tertingginya ada di antaranya pelajaran Alfiyah. Ya, dikarang oleh Ibnu Malik, disyarah oleh Ibnu Aqil dan turunannya. Ya, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Jadi kalau kalimat ini kita bisa dipahami kalimat syahadat. Ya, syahadat maksudnya yang dimaksudkan adalah mencakup kalimat yang sempurna. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat iman. Kita ucapkan turunan amalnya yang pokok untuk mengimplementasikan syahadat. Tuliskan lagi ada salat, ya kan? Nah, kemudian ini karena pokok dasar, maka rukunnya pun nanti jadi pokok dasar. Ya, jadi syahadat yang pokok ini, salatnya yang pokok. Salat yang pokok itu 5 waktu, ya. 5 waktu 17 rakaat. Dan nanti dalilnya ada.
Nggak mungkin nih, nggak ada dalil, nggak mungkin. Ya, nanti syahadat dalilnya di Quran ada banyak sekali. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dan seterusnya. Ini dalil syahadat. Dalil salat ada 5 waktu banyak di Quran. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan nggak ada dalil salat 5 waktu dalam Al-Quran, ini dipertanyakan, baca Quran nggak? Jangan-jangan nggak baca Quran. Kalau baca Quran pasti tahu, ya. Ya, pasti tahu. Ini kita sudah banyak mempraktekkan, kita udah 15 abad mempraktekkan. Anda masih sibuk mencari dalil. Ini kan pertanyaan. Ya, kita udah praktekkan tiap hari gitu. Anda masih sibuk mencari dalil dan masih bertanya gitu. Itu pasti ada di Al-Quran. Nanti kita turunkan. Ada yang langsung sekaligus, ada yang ditempatkan di ayat tertentu. Ini banyak sekali. Ya, misalnya di Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Ada di Quran misalnya surat Hud ya, surat 11 ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Banyak sekali. Bahkan nanti disebutkan ini yang salat zuhur, ini yang salat isya, ini yang salat asar, ini yang salat maghrib, ya, ini yang salat subuh. Jelas sekali kalimatnya wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dan seterusnya. Bahkan yang paling hebat tuh begini. Disebutkan secara umumnya, ya, gambaran waktu sholat bagi orang beriman pasti tahu. Quran surah keempat ayat 103. Ya, ketika Allah mengatakan fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di ujung ayat itu ditegaskan, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Artinya kalau orang masih menyoal waktu sholat, dipertanyakan keimanannya. Kan? Jadi orang beriman itu pasti tahu waktu sholat, kata Allah itu kan. Jadi kalau bertanya tentang waktu sholat, masih mencari, masih meragukan, dipertanyakan keimanannya. Lalu setelah itu dirinci. Ini gambaran umumnya, dikerjakan dari mulai subuh sampai dengan malamnya. Disebutkan subuh begini, zuhur begini, asar begini, maghrib begini, isya begini. Isyarat umum disebutkan, kemudian tuntunan praktikalnya disampaikan dalam hadis. Sempurna sekali. Dan minta dijaga. Dijaga semua itu. Yang pokok dijaga. Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Setelah aku sebutkan kata Allah isyarat waktunya, ini begini, dijelaskan oleh Rasulullah cara menunaikannya, jaga semua itu. Dan tunaikan dengan khusyuk. Sempurna kan? Ya. Nah, nanti setelah itu ada zakat. Zakat juga dijelaskan oleh Allah. Dalilnya pasti ada. Ya pasti ada dari mulai cara mengambilnya, khudz min amwalihim shadaqah, disalurkan kepada siapa, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, ya bahkan turunannya menjadi infak sampai ke pahalanya disebutkan. Sampai ke pahalanya disebutkan itu. Ini luar biasa. Keempat puasa juga ditemukan dalilnya. Ini yang pokok-pokok ya. Yang rukun-rukun, yang pokok-pokok. Kalau pokok kan wajib. Dasar, pondasi itu wajib ada. Kalau nggak ada pondasi, ya, artinya jadi berbahaya bangunannya bisa runtuh seketika. Maka ini penting dikuatkan. Puasa kita tahu paling familiar, gitu kan? Paling mudah dihafalkan, ayat paling viral, ya, yang kita bisa dapati. Quran surah kedua Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam dan seterusnya ayat. Dan yang kelima adalah haji dan umrah. Ini pokoknya. Ya. Ya, haji dan umrah. Dalam haji ini terkandung nanti umrah pada umumnya ya. Baik itu kalau kita mau ambil qiran ataupun tamattu', kecuali kalau kita mau ifrad dengan sendirinya. Tapi dalam prosesnya sudah mencakup kepada umrah ya. Haji ini kan yang terbesarnya. Haji dalilnya sangat membentang di Al-Qur'an, bahkan ada surat haji, surat Al-Hajj, dan seterusnya. Ini yang pokoknya teman-teman sekalian. Nah, jadi ini yang pokok keislaman kita, mencakup iman dengan amal. Nah, nanti setiap pokok ini didetilkan lagi supaya kuat lagi. Babnya ada sendiri ya untuk membahas tentang syahadat karena ini pokok iman. Pokok iman kita, ini mesti ada ilmunya. Nah, ilmu untuk menguatkan keimanan kita supaya yakin tanpa ragu. Ya, mendekat kepada Allah yakin tanpa ragu, nggak ada keraguan sedikit pun, terikat dengan kuat. Karena ini sering dilekatkan dengan nama ini, akidah, supaya ilmu ini bisa mengikat keyakinan kita dalam jiwa. Ya, dengan kuat, kemudian dibawa sampai dengan wafat, seperti Quran surah ketiga ayat 102, maka ilmunya dilekatkan dengan nama ini untuk memberikan kesan kepada kita ikatan yang kuat itu. Maka ilmunya disebut dengan akidah. Kalau kita belajar akidah, artinya untuk menguatkan syahadat kita, jangan sampai lepas la ilaha illallahnya, diikat kuat. Nah, ini penamaan akidah itu untuk memberikan kesan bahwa iman itu ikat kuat dalam jiwa, jangan sampai lepas la ilaha illallahnya. Ya, jangan sampai kemudian karena godaan tertentu, materi duniawi tertentu, godaan-godaan dari syahwat, gitu kan? Dari macam-macam, kedudukan, jabatan, pasangan, tiba-tiba ikatannya terlepas. Harusnya ittisal jadi infisal, gitu kan? Harusnya lan fisal malaha jadi infisal, terlepas. Ini jadi masalah. Kalau itu ilmunya disebut dengan apa? Akidah. Fungsi dari akidah la ilaha illallah. Ya, menuhankan Allah yang satu, menepikan yang lainnya, gitu kan?
yang satu esa, ahad. Kalau kita ingin menjadikan semua tertuju kepada yang ahad, disebut tauhid namanya. Wahhada yuwahhidu tauhid. Maka di sini dikenal juga ilmunya dengan tauhid. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmunya akidah, itu untuk menguatkan ikatannya supaya nggak lepas dan digoda dengan apapun tetap diberikan tantangan apapun tetap dia kuat ikatannya, simpulnya kuat, ya kan? Nah, untuk menjaga kalimat akidah la ilaha illallahnya ini menjadikan semua terhubung hanya kepada Allah yang ahad, maka itu disebut tauhid. Jadi kalau kita bicara ilmu tauhid, ilmu akidah, artinya menguatkan syahadat. Dalilnya Quran, ya. Surah ke-47 Muhammad SAW ayat 19. Ya. Fa'lam, maka mesti punya ilmu ya untuk menetapkan annahu la ilaha illallah, ya, bahwa sungguhnya tiada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, yang mampu bersyahadat artinya menetapkan, menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sesungguhnya, enggak ada Tuhan selain Allah. Yang mengetahui tentang ketuhanannya pertama Allah sendiri. Ya, Allah sangat maha mengetahui dirinya Tuhan, kan itu pede mengatakan innani anallah, ya kan? Nah, jadi kalau ada dipertuhankan masih belajar tentang ketuhanannya dan sebagainya jadi persoalan, ya kan? Nah, kemudian malaikah diciptakan dengan sempurna, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, Quran surah 66 ayat yang ke-6. Kemudian untuk mengetahui itu dengan sempurna Allah turunkan juga pengetahuan, ya, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, sepanjang qa'iman bil qist. Jadi ilmunya digunakan secara benar, bukan untuk mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Karena itu Islam membuka, silahkan temukan dan objektif sekali. Silahkan nih tandanya, ini ukurannya dan sebagainya. Anda temukan, yakin benar, silahkan yakini, imani, kan? Tapi kalau Anda menolak kebenaran ini, Anda memilih yang lain, yaitu pilihan, dihormati. La ikraha fid din, la ikraha fid din. Nggak dipaksa. Cuma ketika pulang menghadap kepada Sang Pencipta, masing-masing membawa konsekuensinya sendiri. Sangat fair, sangat objektif, ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini untuk menguatkannya. Nanti ini pun ada ilmunya lagi, detilnya, setiap detilnya ini. Nah, syariat, ini syariat, ya kan? Jalan untuk menguatkan akidah, jalan untuk bertauhid, ini syariat. Ini ada ilmunya, disebut dengan fikih nanti. Ya. Makanya kita kenal fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Kita belum pernah dengar kan ilmu salat kan? Ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji belum pernah dengar kan? Tapi disebutnya fikih. Ini yang terambil di Quran surah ke-9 ayat 122. Tuh, lihat tafaqquhu fid din, untuk mempelajari tafaqquh dari kata fikih akarnya. Ya, dari kata fikih, lihat tafaqquhu fid din. Semua yang terkait dengan ad-din, dengan Islam. Islam itu apa pokoknya? Ya ini, ya. Nah, makanya Imam Abu Hanifah menyebut yang tauhid pun itu fikih akbar yang tertinggi dari segalanya. Ini ilmunya fikih yang ini. Dia paham. Kalau belajar sholat sampai paham. Dia mengerti yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Nanti kita akan belajar ini sampai detil. Dia jangan sampai kita mengerjakan tapi nggak ngerti. Tawaf putar-putar nggak ngerti. Wukuf cuman duduk nggak ngerti yang dikerjakan. Jadi kenikmatannya nggak terasakan. Puncaknya sholat. Rukuk, sujud ribuan kali nggak ngerti yang dibacakan disampaikannya, dia bermasalah. Nah ini pun, wah dalam Islam tuh bentangan pengetahuan tuh luar biasa gitu ya. Ini pun didetilkan lagi supaya kuat betul. Jadi ketika dipraktekkan dengan ilmunya. Karena dasar Islam itu pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti kerjakan satu hal tertentu tanpa dasar pengetahuan. Maka ini perlu dikuatkan lagi. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6. Ini pokoknya. Kan pondasi dikuatin tuh kalau kita bikin bangunan kan. Ada cakar ayam, cakar harimau, cakar singa gitu. Supaya kuat tuh. Supaya bangunannya tuh lebih kokoh gitu. Ini pun harus dikuatkan lagi. Dikuatkan dengan apa? Dengan ilmu. Nah, turunan ini iman kita akan kuatkan. Ketika kita akan menguatkan iman, maka ada turunan ilmunya lagi, tauhid. Makanya dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, bab pertama itu penguatan iman. Ya, penguatan iman. Nah, kan kalau kita katakan al-islamu imanun wa amalun. Gabungan konsepsi keislaman itu sinergi antara iman dengan amal. Akidah syariat turunannya ini. Sekarang ketika kita akan mendapati iman, supaya kokoh keislaman kita, maka ini perlu dikuatkan lagi. Bangunan imannya mesti kuat. Ya, bangunannya, pokoknya. Ya, sekali lagi, pokok dasar itu dalam bahasa syariat disebut dengan rukun, ya kan? Maka iman pun punya rukun. Nah, makanya dasar pertama tauhid itu harus menguatkan pokok tauhidnya. Apa pokok tauhid itu? Iman.
Ya, berarti pokok-pokok tauhid, rukun-rukun tauhid yang dasar adalah terletak kepada rukun iman. Kalau ini pokok imannya nggak kuat, turunan lainnya jadi bermasalah. Dan yang pokok ini wajib bagi semua insan beriman. Orang-orang Islam yang meyakini kebenaran risalah Islam itu wajib ya menguatkan pokok-pokok keimanannya, ya mengetahui dengan benar. Maka disinilah kemudian kita sampai pada pembahasan untuk penguatan rukun iman. Ya, kita kenali dulu ada berapa pokoknya, kita telah bahas di pertemuan yang kemarin. Bahkan juga dari kecil kita menghafalkan. Sebetulnya hafalan di masa kecil itu untuk dipahami di masa baligh. Bukan dihafalkan kembali, nggak ada progres namanya. Hafalan di masa kecil itu untuk dipahami di masa baligh. Ya, jadi dari kecil kita menghafalkan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Guru saya dulu namanya Pak Lilit Sulaiman di pesantren. Ya, walaupun kita nggak bertemu, ya, tapi beliau sempat mengajar dan sempat juga ke Bali ya. Kemudian kembali ke pesantren sempat bertemu, itu menarik tuh. Jadi jarinya beliau yang satu, jemarinya 5, satu lagi ada 6. Jadi kalau ngajar rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 katanya. Kalau kita kan 5-5 gitu ya. Beliau dapat anugerah dari Allah itu yang satu tangannya jemarinya 6. Jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 katanya. Langsung begini itu Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, yang ini ada 6 ya, yang seperti sering dihafalkan oleh anak-anak kecil. Ya, Mas ya, sering dihafalkan oleh anak-anak kecil, dipahami hafalan itu orang-orang dewasa, ya, dipahami oleh orang-orang dewasa. Iman kepada Allah, kan? Kemudian ada malaikat dan segala yang terkait dengannya. Nah, kemudian kitab, ya kan? Kemudian pada para rasul. Kemudian kehidupan akhirat. Nah, kemudian qada dan qadar. Qada plus qadar. Nah, ini ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang pokoknya. Jadi kalau ini pokoknya ada persoalan, lemah atau bermasalah, maka ini bangunan imannya juga akan goyah. Ya, ini yang pertama kita menetapkan iman pertama pada siapa? Allah. Tapi nggak kenal Allah. Nggak tahu cara kembali kepada Allah itu bagaimana. Punya kesulitan kok datangnya ke yang nggak normal, ke paranormal. Ya, ini kan jadi bermasalah gitu kan. Ya, roh kembali kepada Allah kembali, malah datang ke dukun. Ya, pengen datangin arwah lagi dan sebagainya, di persoalan gitu. Ya, nah kemudian hal-hal yang terkait dengan ini nih, ini penting sekali. Ini kalau goyah sedikit, ini bisa lepas ikatannya, akidahnya, ikatan yang kuatnya. Maka mesti ada ilmunya. Malaikat juga demikian, sampai ke sini, sampai kita kenal betul. Ya, karena itu kita kemudian menguraikan ini mesti punya aspek pengetahuannya. Sekali lagi ilmu, dasar Islam itu ilmu, luar biasa. Dasar keislaman itu ilmu. Maka ilmu pertama menjelaskan dulu segala yang terkait dengan ini, ya, secara umum. Kan kalau kita menulis sesuatu ada abstraknya itu kan? Abstraknya kan? Baru setelah itu detail penjelasan kan? Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Di bawah bab ada pasal lagi. Itu detil indahnya Islam tuh komplit gitu semuanya. Ya, maka para ulama mencoba menghimpun ini, mengeluarkan ayat-ayat dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, penjelasan para ulama dihimpun. Di antaranya kita keluarkan kitab kemarin, ada Syekh Said Sabiq itu yang Al-Aqaid Al-Islamiyah, ini yang halaman ke-8, ini. Ya, mafhumul imani wal aqidah, pengertian iman dengan akidah itu, mafhumul iman awil aqidah yang tadhimu sittata umurin, kita sudah pernah sampaikan ini, ya, untuk memahami esensi iman dan akidah, gitu kan? Ya kan, pemahaman iman dan akidah itu yang tadhimu sittata umurin, kita mesti menyinergikan, memahami, membuat, mengetahui struktur 6 hal pokok, ya kan? Yang pertama ini, ya, jadi ini abstraknya ini, ya, al-ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menghafal, bukan hanya tahu. Kalau ingin pokoknya kuat, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'rifatu bi asma'il husna wa sifatihil 'uliyah. Kemudian mengenal nama-namanya yang indah yang terkait kebutuhan kita, kemudian sifat-sifatnya yang mulia. Wal ma'rifatu bi dalaili wujudi, kemudian mengenal tanda-tanda keberadaannya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Setelah itu apa? Madhahiril 'azmati fil kaun wat tabi'ah, dan kemudian juga mengenal tanda-tanda keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sekitar semesta kita yang ditunjukkan di langit, di bumi, di lautan. Karena itu ada ayat turun tentang bagaimana Allah memperkenalkan wujudnya, keberadaannya, ketuhanannya, kan, tanda-tanda di langit, tanda-tanda kemudian di lautan, di daratan dan sebagainya. Nanti kita akan detilkan. Dan yang kedua yang kita kenal dengan malaikat itu ada detilnya, al-ma'rifah bi alamin ma wara'at tabi'ah, yang mengenal alam di luar alam biasa kita, gitu kan? Awil alam ghairil manzur, atau alam yang tak nampak dalam pandangan kita, wa ma fihi min quwal khairi allati tatamatsalu fil malaika, kan? Dari
dorongan-dorongan kebaikan misalnya yang tak nampak sekitaran kita seperti malaikat, ya kan kita cuma hafalnya kan malaikat, ya iman kedua kepada malaikat. Padahal ada sesuatu yang lain juga yang harus kita pahami, ya baik itu yang positif seperti malaikat ataupun kuwasyarri allati tatamatsalu fi iblis wa junudi, ataupun juga hal-hal yang negatif ya yang tergambarkan dari provokasi iblis dan pasukannya. Kita kenal malaikat tapi nggak kenal iblis, nggak kenal setan, jadi masalah. Anda taunya jalan yang lurus aja, yang lurus, yang halus, ya. Nggak sadar bahwa di situ misalnya ada tikungan, nggak sadar di situ ada lubang dan sebagainya, bisa terjebak. Kalau kita tahu hambatannya di mana, kita bisa hindari. Demikian seperti saya jelaskan sampai akhirnya. Al-ma'rifatu bi kutubillah, ya. Kita kenal kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan pada nabi-nabinya, rasul-rasul yang untuk membimbing umat setiap generasi. Kita kenali dulu nih, ya. Zabur itu yang seperti apa, Taurat seperti apa, Injil seperti apa, apakah masih ada sekarang? Ya, kalau misalnya berubah bagaimana, seperti apa, diturunkan bagaimana, isinya bagaimana, untuk umat siapa, supaya kita paham. Ya, makanya ketika kita mengenal Quran, kita mengerti, oh ini maksudnya menyempurnakan yang sebelumnya. Oh ini maksudnya kalau yang sebelumnya untuk umat terbatas, ini untuk umat manusia keseluruhan. Oh ini yang menjadikan Al-Quran itu selalu abadi, ya selalu membawa bimbingan dalam setiap perubahan-perubahan kehidupan, nggak pernah terpengaruh, selalu sesuai di generasi manapun, di tingkat kehidupan apapun, dalam konteks kehidupan dunia sampai berpulang kepada Allah. Mengenal nabi-nabi Allah, ya dikenali dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya. Kadang-kadang lupa karena nggak kenal mukjizat, disangkanya lebih daripada itu. Ya harus kenal kita. Ya misalnya mukjizat Nabi Adam itu apa untuk kenabiannya gitu kan, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Musa. Tahunya kan kita sepintas-sepintas parsial, ya. Ya contoh begini misalnya. Nabi Musa kita kenal dengan tongkatnya. Tongkat yang kalau dipukulkan keluar air, itu kan Al-Baqarah 60. Tongkat pukulkan ke lautan, terbelah dan seterusnya gitu kan. Nah, itu ada mukjizat yang dilekatkan lewat tongkat. Ada lewat tangan yang kalau dikeluarkan bercahaya. Kalau kemudian dikeluarkan begini keluar air. Ada itu untuk menguatkan kerasulan supaya orang yakin. Ya, dan nggak bisa ditandingi. Ya, didatangkan yang lainnya, diberikan yang serupa, nggak bisa karena Allah khususkan untuk menunjukkan. Makanya i'jaz, mu'jizat dari kata i'jaz yang melemahkan orang lain supaya sadar bahwa ini rasul, ya. Dan ada mu'jizat yang melekat kepada aspek-aspek fisikal seperti kelahiran. Nabi Adam kan di kelahirannya, itu kan? Nabi Isa di kelahiran dan kematiannya itu mu'jizat. Kelahiran mu'jizat, lahirnya mu'jizat, ya. Kecil langsung bisa bicara, mu'jizat. Meninggalnya pun mu'jizat. Ya, ada yang lewat misalnya kemampuan untuk mengucapkan dengan izin Allah yang mati jadi hidup, ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada yang memahami secara parsial, menetapkan ini mukjizat tapi ini tidak, sehingga memberikan kesan melebihi apa yang melekat kepadanya. Dari Rasul naik status jadi Tuhan misalnya dan sebagainya, ini jadi persoalan. Kalau kita nggak paham ini, nggak mengerti yang keempat ini nanti jadi persoalan. Ya, alih-alih kita menetapkan Allah sebagai Tuhan, nanti para nabi bisa dikultuskan. Naik status jadi Tuhan, ini bahaya, kan? Ini bahaya. Makanya kita belajar tentang kenabian itu mengerti, sekaligus mengetahui tanda-tanda nabi, supaya kalau ada yang ngaku nabi kita tahu, wah ini udahlah gitu, ini pasti bukan. Ini babnya sendiri nih. Makanya Al-Bukhari menempatkan di bab pertama, ya kitab pertama dari 97 pembahasan, kitab Bad'ul Wahyi. Ini akhirat untuk membuat kita yakin supaya nggak terlalu fokus dengan dunia. Ngumpulin, tiba-tiba meninggal, yang dikumpulkan pun nggak digunakan, ya. Nah ini qada dan qadar membuat kita itu terukur dalam berkehidupan supaya nggak banyak kecewa. Kalau ada sesuatu terjadi dalam pandangan kita gagal, tapi kalau kita belajar rumus qada dan qadar, oh ini bukan gagal sebetulnya. Ya boleh jadi dipalingkan oleh Allah kepada apa yang kita butuhkan, atau dibalik ini ada sesuatu yang berbahaya saya nggak tahu. Kalau kita semua paham hukum ini, enak berkehidupan itu. Nah karena itulah sekarang kita penting detilkan ini, bagaimana mengenal Allah, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan kita. Kalau disoal oleh orang lain, kita bisa jawab, kenapa kamu jadikan Tuhanmu itu Allah, bukan yang lain? Kenapa namanya Allah dan sebagainya? Kita bisa jawab. Jelas ya? Nah, bagaimana cara meminta kepadanya? Kalau kurang rezeki bagaimana? Kalau kita merasakan kurang pengetahuan bagaimana? Padahal Allah sudah menetapkan, walladzi qaddara fahada, walladzi aghna wa aqna, aku telah membuat orang menjadi kaya atau cukup. Kok kita merasa kurang? Kan harus ada ilmunya. Ya kan? Nah, ini rangkuman dari awal pembahasan sampai yang terakhir kemarin. Jadi kalau nanti ditanya harus begini jawabnya. Ya? Harus mengerti, harus paham. Ini nanti bisa diputar ulang videonya ya. Nah, nanti ada ujian tuh untuk kelulusan. Pengayaan dulu, tesnya begini, nanti dibuat seperti ini ya. Difoto oleh teman-teman. Jadi kalau lihat begini tahu jawabannya, begini tahu jawabannya. Jadi begini melihat ini nyambung ya. Nah, sekarang kita ambil materi untuk hari ini, singkat padat, 5-10 menit. Untuk bagian yang pertama, detilnya. Ini kan baru abstrak. Abstraknya seperti ini. Kita pindahkan bagannya ke sini.
Nah, indahnya di Islam, seperti ini pun abstrak, ini juga baru abstrak gambaran, nanti ada detil lagi. Ya, ini penjelasan umum kan, detilnya apa? Detilnya kita kenali lagi. Sini. Nah, untuk mengenal Allah ada ilmunya sendiri. Ada ayatnya juga, langsung diturunkan Allah langsung yang tunjukkan kepada kita. Ya kan? Termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya untuk menguatkan kepada kita dan meyakinkan. Ini kalau di soal kenapa engkau menjadikan Allah sebagai Tuhan, kita bisa jawab. Ya, pembahasan ini kita akan melakukan pengayaan sebetulnya dari aspek teologis yang telah kita uraikan di awal yang ini. Kalau teman-teman buka video awal kita belajar di esensi beragama, ini sebagiannya telah saya uraikan. Sekarang kita detilkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, masih ingat ya, kita akan bermula saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul, ya, ditetapkan. Kalau istilah kekinian dilantik ya menjadi Rasul, ditetapkan dengan turunnya Quran surah 96. Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, itu kan masih menggunakan kata Rabb, memperkenalkan dulu nama naluri fitrah yang telah menjadi satu komitmen kita dalam menuhankan Allah. Jadi nama yang diperkenalkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia secara fitrah yang memberikan satu komitmen pemberian segala kebutuhan, melindungi, memaafkan, mengampuni, menyehatkan, menyembuhkan, dan sebagainya, itu sifat rububiyah. Semua gabungan itu rububiyah, perawatan, termasuk ke alam semesta dan sebagainya. Nanti tanda-tandanya disebutkan. Di alam semesta begini itu sifat rububiyah. Nama yang mewakili semua sifat itu secara sempurna disebut dengan Rabb namanya. Rabb. Ya, karena itu nanti di Al-Asma'ul Husna di antara nama Allah yang sempurna itu ada Rabb. Ya, saya mulai dari sini dulu ya sampai detil ke pemahamannya. Maka diperkenalkan di Quran surah ke-7 ayat 172. Kalau Anda menyimak video tentang doa kemarin yang hari Sabtu ya, sampai Ahad saya jelaskan, insya Allah bisa paham ini. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini kalimat komitmen pertama saat kita bersyahadat. Ya, syahadat itu sudah terbawa. Ya, jadi saat kita berada dalam fitrah kandungan, ya, fitrah kemanusiaan sejak dalam fase kandungan. Ya, jelas ya? Ini sudah ada syahadat. Syahadat. Jadi fitrah manusia itu sudah bersyahadat. Makanya Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sebetulnya sudah membawa fitrah. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-30, Ar-Rum, di ayat yang ke-30. Ya. Disebut fitrah bagi semua manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan, patuhkan dirimu pada ketentuan ad-din. Hanifa secara lurus dan benar. Patuh, lurus, dan benar. Kepada apa? Ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Al-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Fa'aqim wajhaka lid-din. Maka hadapkan dirimu, patuhkan pada ketentuan, pedoman-pedoman dalam ad-din, dalam syariat Islam dengan lurus dan benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah. Fitrah. Ini disebutkan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah yang Allah telah tetapkan pada seluruh manusia dalam berkehidupan. Ingat ya, ini indah sekali. Dan taknya tak maftuhah. Lihat di Quran. Lihat di Quran surah 30 ayat 30. Taknya itu tak maftuhah. Nanti ada ilmunya. Kenapa yang satu marbotah, yang satu maftuhah? Ini kalau digali hikmah, tinggi sekali. Tapi saya harus ngajarkan lu dasar bahasanya. Supaya nggak disebut ilmu tak-atik. Nanti jadi repot gitu. Ya, kenapa tak marbotah? Kan masih tertutup tuh. Begitu dibuka, nilai kehidupannya menjadi maftuhah. Ya kan? Dalam rahim yang terkandung begini, dibuka, sudah siap berproses mau keluar. Jadi maftuhah. Begitu dia keluar itu, terbuka, dia keluar, menjadi kehidupan dunia, membawa fitrah kehidupan. Fitrah yang telah Allah tetapkan, makanya disebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah telah lekatkan pada seluruh manusia, pakai nas. Bukan pakai insan, pakai ins, pakai bashar, gitu kan? Pakai Bani Adam, tapi pakai nas, menjangkau ke semua tanpa kecuali. Di semua manusia yang terlahir itu sudah bawa fitrah. Ya. Nah, cuma sayang kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungan sekitar, abawa itu jangan selalu diartikan dengan orang tua ya. Karena ada yang lahir orang tua meninggal. Ya dalam kandungan orang tuanya, ayahnya meninggal, terlahir ibunya meninggal, terjadi sehingga dia status yatim piatu misalnya. Tapi Allah hadirkan perawat sekitarannya, ada pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya dan sebagainya, gitu kan?
Bahkan dia sekolah, lingkungan, ada kerabat, tetangga, sekitaran. Nah, ini berpotensi juga. Bahkan orang tua ada, orang tua bagus, tapi lingkungan membentuk dia menjadi tidak bagus misalnya. Ya, kurang kontrol, kurang pengawasan. Maka dia berubah. Tingkat tertinggi dari perubahan itu menyimpang dari fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Karena itulah kemudian saking rahmannya Allah kepada kita, dikirimkan penjagaan-penjagaan akidah itu. Diingatkan. Supaya kita tidak mengatakan kepada Allah di hari kiamat, saya lupa ya Allah. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kembali ke Quran surah ke-7 ayat 172 di ujungnya. Ya, supaya kamu nggak katakan saat pulang kepadaku nanti aku lupa ya Allah. Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat. Dasar manusia. Al yauma nakhtimu ala ala apa? Ya, kan? Sekarang kami kunci tuh. Ya, ala afwahim, mulut-mulut kamu itu dikunci, yang bicara tuh hati kamu yang benar, tangan kamu itu udah, kaki kamu tuh yang bicara tuh. Sekarang udah mulai bicara, tangan pakai sidik jari, tapak kaki, DNA dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ingatkan lewat azan 5 kali dalam sehari, diingatkan la ilaha illallahnya dan sebagainya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, ini fitrah. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan dalam setiap penciptaan yang Allah kemudian tetapkan. Jadi setiap akan terlahir itu membawa fitrah semua. Nah, dia bergeser, berubah, haluan dan sebagainya karena pengaruh lingkungan. Nah, karena itulah kemudian, nah Allah Subhanahu wa taala ya mengutus, menetapkan para rasul ya untuk bisa membimbing kembali umat mengarahkan kepada haluan yang benar. Saking rahmannya Allah, kalau nggak rahman nggak akan diutus rasul. Dibiarkan aja. Ya, tapi Allah kirimkan untuk memberikan hidayah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hudan linnas. Ya, akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari keburukan, beda haluan, ya salah haluan, kegelapan kepada cahaya lagi. Allah nurus samawati wal ardh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Quran surah ke-2 ayat 257, ya. Allah itu akan menjadi wali, ya, yang dimaksudkan di sini memberikan pendampingan, kemudian memberikan pertolongan, gitu kan? Memberikan kebutuhan-kebutuhan ya, dan segalanya apa yang dibutuhkan oleh manusia sepanjang dia mau beriman ya, dan mengeluarkan mereka dari keburukan-keburukan, kegelapan kepada cahaya, bimbingan-bimbingan kehidupan. Jadi kalau kita memang benar-benar beriman dan mengamalkan inti keimanan itu, Allah akan melindungi kita, memberikan kemudahan dalam akses seluruh kehidupan kita ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada risalahnya kepada para rasul untuk mengenalkan, mengembalikan mereka pada fitrah sehingga sempurna kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, tinggal Allah menuntut haknya kepada kita. Tinggal kewajiban kita memenuhi itu semua. Nah, dalam konteks inilah kemudian hal pertama kali yang diperkenalkan oleh para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah kalimat fitrah, kalimat tauhid yang mengingatkan kita kembali kepada fitrah. Karena itulah di awal-awal masa risalah Nabi menyampaikan risalah kerasulannya, turun ayat-ayat mengenalkan pada kalangan kafir Quraisy pada saat itu dengan kalimat Rabb. Ya, maka ayat-ayat pertama, surah-surah pertama turun itu fase Makkiyah menggunakan Rabb. Ya, katakan, kata Allah, qul, katakan Muhammad SAW. Ya, katakan. Apa yang dikatakan? A'udzu bi rabbil falaq. Rabb. Pakai Rabb. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabb. Ya, jadi kalimat fitrah yang dikenalkan pertama untuk menyentuh kembali kedalaman fitrahnya. Nah, sekaligus mengecek parameter fitrahnya itu kuat nggak nih? Masih ada nggak nih sinyal-sinyalnya walaupun melemah gitu kan karena terlalu jauh dengan Allah. Kan ada di antara mereka itu yang sinyalnya masih kuat. Ya seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Buhaira misalnya kan yang mengikuti ajaran Hanif. Awas tuh, ya, bukan pendeta tertentu itu ya. Nanti kita lihat tuh. Nah, kita lihat, nanti kita cek juga ya apa hal-hal yang terjadi secara sejarah, dibuktikan nanti pembuktian supaya tidak melebar, kita aksesnya ke situ dulu. Ya, Sayyidah Khadijah kan ketika mendengar qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, fitrahnya langsung naik. Oh, lihat tanda kenabian aja langsung kenal, ya kan? Wah, ini bukan sesuatu yang biasa gitu. Jadi ketika Rabb kalimat fitrah itu akan muncul tuh ting gitu. Ya, pernah terakses. Kan di digital juga begitu kan? Ya, bahkan di memori kita, bahkan kerja-kerja hal yang paling kecil pun seperti virus itu dan antivirus, ya di antibodi tubuh kita kan langsung mengenali kalau ada sesuatu muncul, langsung gitu, sinyalnya ketangkap. Ya, nah, itu ada sinyal fitrah kita juga, begitu disebutkan kalimat Rabb terukur. Jadi Nabi itu dapat petanya. Oh, ini yang ingkar beneran, ini yang nolak. Ini ya? Oh, ini yang ada sinyal untuk ikut. Yang ingkar beneran kan langsung mengatakan, kami juga punya Rabb ya Muhammad SAW. Ya, kami punya Rabb juga. Rabb kami namanya Lata, Uzza, Manat. Rabb kamu namanya siapa? Ah, jadi tingkat tertingginya sampai Rabb pun disekutukan. Ya, makanya ketika itu Allah kan nanti banyak menurunkan ayat-ayat.
Ya, di antaranya nanti Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ya, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Ya, wala wajtama'u lah. Hei semua manusia, kami buat satu permisalan, ya kan? Maka simaklah baik-baik. Apa yang kamu panggil, yang kamu sembah itu, ya nyiptakan lalat aja nggak sanggup, walaupun mereka kumpul semuanya. Itu Lata, Manat, Uzza, dan sebagainya kumpul. Itu nggak akan sanggup, bikin lalat aja nggak sanggup. Dan yang paling menarik, walaupun lalat hinggap itu di tempat dia nggak bisa tepis itu. Ya, kalau bahasa apa Rusia itu digebah ya, gebah itu. Jadi dia tepis aja nggak mampu, bisa jadi Tuhan katanya. Dia diajak bicara aja nggak jawab, ya dan sebagainya gitu. Ya itu sangat menarik. Tapi mereka kekeh, saking kekehnya mereka bertanya kan terus. Nah di sini tahapan itu untuk memetakan nih, mapping keimanan. Oh ini yang pengingkarannya kuat, ya Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya gitu kan dan sebagainya. Oh ini yang apa namanya pengingkarannya itu levelnya syak. Yang satu raib, yang satu syak. Oh ini yang kuat iman sinyal sehingga bisa diseleksi. Makanya muncul 40 terbaik, ya 40 terbaik. Ini as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang pertama masuk Islam itu kan yang sinyalnya masih kuat-kuat tuh. Ya, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya nanti bergabung kemudian yang lainnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya. Kemudian ada Sayyidah Khadijah dan seterusnya. 40 pertama yang terbaik. Yang terbaik ini nanti akan dikuatkan di bawah. Nah, ketika banyak bertanya, Rabb kamu namanya siapa? Kami juga punya Rabb dan sebagainya. Lalu setelah itu, setelah teridentifikasi semuanya, disampaikanlah ya nama yang mencakup keseluruhan dengan segala kemuliaan yang menggetarkan, yang kalau dibacakan dengan kalimat iman, orang yang menghunuskan pedang sampai jatuh pedangnya hanya disebutkan dengan nama ini saja, ya digunakan dalam sumpah dan sebagainya. Makanya jangan sembarangan menyebut nama ini. Kalau kita bacakan pakai iman, wah itu orang-orang yang akan mendolimi, mencelakai, yang macam-macam itu bisa gemetaran tuh, ya yang saat dibacakan dengan benar itu bisa bergetar, ya apa namanya perangkat-perangkat kehidupan dan sebagainya. Ya, itu kalau benar-benar kita ucapkan, maka Allah perintahkan semua sifat-sifat yang melekat pada yang mereka namakan Rabb dan sebagainya, Allah tepikan semuanya. Yang dipertuhankan hancur dengan nama ini, semua hancur. Ya, sesuatu yang ditepikan, dihabiskan, dihilangkan, dikikis habis sampai muncul yang murninya saja. Muncul yang murninya saja. Ya, itu kata kerjanya, verbnya disebut dengan akhlas. Akhlasa. Ya. Ini asalnya dari kata khalasa, ya ditambah hamzah di depannya. Dari kata khalasa. Ya, khalasa. Nah, ditambah awalan hamzah, ini dari kata khalasa. Khalasa itu bening, suci, murni tanpa campuran. Bening, suci, murni tanpa campuran. Ya. Kalau melekat ke dalamnya, punya identitas baik, bersih seperti water. Misalnya kan air bersih, bening. Ya, bukan air putih ya. Kalau putih itu air susu. Air bening, gitu ya. Air bening, water, gitu kan? Water itu bening, bersih, suci, itu disebut dengan ma'ul khalis. Ya, yang bening. Nah, ma'ul khalis. Ya, khalisan sa'iran lisyaribin, bersih, nggak ada campurannya, bersih. Ya, kalau susu murni pun itu bisa disebut dengan khalis juga. Ya, kadang disebut dengan halib. Kalau laban itu sudah diekstrak bercampur. Ya, kalau halib itu baru diperas, ya kan? Kalau nggak bersifatnya, nggak bercampur dengan kotoran dan darah disebut khalis. Ya, atau air minum yang menyegarkan, khalisa. Ya, bersih, suci, murni dan sebagainya. Ya, Mama, wajahmu begitu khalis. Siapa itu khalis? Aku kan Aisyah. Tidak, bersih, suci, murni, tanpa jerawat, campuran. Nah, itu khalis itu suci, bersih, murni. Nah, kalau kita ingin menepikan segala yang mencampuri, ada air misalnya bercampur, ada pasirnya atau ada apa kan, kalau kita menggali, ngebor kan keluar air, masih ada pasir, kita ingin bersihkan supaya pasirnya terkikis, hilang, semua bersih. Nah, itu tambahkan di ilmu saraf itu nanti, ya di gramatikal bahasa Arab, ilmu saraf, ya ada nahwa, ada saraf, ada balaghah, ada arud nanti. Di ilmu saraf tambahkan hamzah di depannya. Nih, hamzah. Ini diantara fungsinya, diantaranya lil izalah. Izalah, untuk menepikan, menggelincirkan, menghilangkan satu hal yang melekat pada sesuatu. Ya, tambah hamzah. Cara gampangnya, harakat di huruf pertama, pindahkan ke sini. Ya, ini kan fathah nih ya. Fathah, ini pindahkan ke sini. A. Karena ini sudah pindah, maka ini mati sukun. Maka dibaca akhlasa. Akhlasa itu menepikan, menghilangkan segala yang tidak terkait dengannya. Ya, dihilangkan, dibeningkan, dimurnikan. Akhlas. Kalau sudah bening, sudah murni, sudah bersih, keadaan sifatnya disebut dengan ikhlas.
Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas. Nah, kalau kita ingin mengkhususkan sesuatu, khusus pada yang ini saja, bukan pada yang lainnya. Saya ingin bicara di aspek ini, bukan pada yang lain. Ya, seperti artikel the dalam bahasa Inggris, kan? Saya sering katakan car, there are so many car here. Ya, itu terlalu banyak sekali mobil di sini. Ya, but I mean this car atau I mean this car. Saya maksudkan yang ini. Ya, mobil yang ini. Setelah kita paham, kita katakan the car, kan? Artikel kan, the car yang ini, bukan yang lain. Nah, itu di bahasa Arab, itu di padanannya adalah alif lam, al. Disebut dengan ma'rifah, al. Al-ma'rifah. Ya, alif lam, tambah alif lam depannya. Maka, khalasa, tambah a jadi akhlasa, tambah sifat keadaan yang sempurna disebut ikhlas, tambah alif lam jadi al-ikhlas. Al-ikhlas. Oh, sudah kalau sudah begini. Turunkan surah Al-Ikhlas. Yang saat diturunkan, maka semua yang terkait dengan aspek ketuhanan yang diklaim oleh ini, oleh itu dihilangkan semua, ditolak. Begitu disebutkan nama ini, gugur semua yang lain. Ya, nggak ada yang dipertahankan kecuali yang ini saja. Makanya ketika mereka banyak mendesak, siapa nama Rabb itu? Siapa namanya? Kata Allah langsung turun. Difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW. Kul, katakan Muhammad SAW. Tuh. Jadi kalau ada rahasia kul di dalam Al-Quran, rahasia kata kul, ini juga menguatkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ada yang menuduh ini Quran rekayasa Nabi Muhammad, itu bisa dibantah dengan gramatikal Al-Quran sendiri. Nggak ada orang menyampaikan sesuatu dengan bahasa katakan. Kan kalau buatan sendiri langsung aja disampaikan. Ya, kalau ada bahasa perintah, katakan, berarti ada yang menyuruh. Ya kan? Ada yang memerintahkan. Ya, maka diperintahkan oleh Allah supaya murni kalimat itu, ya, sempurna itu, dan tidak menunjukkan satu rekayasa tertentu, langsung disampaikan apa adanya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua wahyu turun. Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa yang disebut dengan Rabb itu, yang sesungguhnya, yang sejati itu, yang kamu sering banyak tanyakan itu, kul huwa, ini huwa. Nah, huwa yang dimaksud Rabb itu Allah. Ya, ketemu nih, tuh. Dari mulai kalimat fitrah sampai ketemu ini. Kul, katakan Muhammad SAW. Huwa yang dimaksud Rabb itu bukan seperti yang kalian gambarkan. Bukan yang selama ini ada di bincangan masyarakat sehingga dipertuhankan, sehingga dijadikan sebagai Rabb dan sebagainya. Padahal dia bukan Rabb yang sejati, kata Allah. Ya kan? Begitu turun kalimat kul huwa, katakan Allah namanya, maka gugur semua yang lainnya. As-Samad, ini yang seharusnya di tempat bergantung. Bukan ke Lata, Manat, Uzza, dan yang lain-lainnya, kata Allah. Maka gugur semuanya. Yang tempat bergantung yang sesungguhnya satu, Allah. Ini. Ya, kul huwallahu ahad. Ya, sifatnya ahad. Satu, tunggal. Bukan seperti yang kalian katakan ada banyak. Lata, Manat, Uzza, dan sebagainya. Ya, Allah yang dimaksudkan punya sifat ahad. As-Samad, ini yang jadi tempat bergantung. Ya, satu. Nanti kita akan turunkan lagi yang lainnya. Nanti setiap kalimat ini ada detailnya sendiri. Ya, saya teruskan dulu sebentar. Qul huwa, katakan, ya, dia yang dimaksud Rabb di sini Allah. Namanya muncul, gugur semua yang lain. Ahad, sifatnya satu, tunggal. Karena Tuhan itu mesti satu. Nanti alasannya diturunkan lagi. As-Samad, jadi tempat bergantung. Ya, bukan apa yang kalian mintakan atau aspek yang sekarang ada. Ya. Qul huwallahu ahad. Yang paling menarik, Allahus Samad. Kemudian apa? Lam yalid wa lam yulad. Gugur semua tuh yang dipertuhankan. Dia tidak beranak dan tidak dipertuhankan. Karena ada yang mempertuhankan kemudian dari yang hasil dilahirkan. Sehingga disebut anak misalnya. Anak dari Tuhan atau Tuhan punya anak dan sebagainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak pula sifat Tuhan itu saling melengkapi sehingga menunjukkan punya kelemahan. Maka dia bersyarikat. Jadi ketika nama Allah ini muncul, Allah, maka ikhlas. Yang lain dihilangkan. Minggir dengan sendirinya. Ya, tergelincir. Udah, hilang. Semua sifat-sifat ini. Ya, maka sifat ini ketika disebutkan sifat ketuhanan melekat, diperkenalkan pertama kali, itu baru disebut namanya aja, gugur yang lain. Ya, dengan kedahsyatan, ya, keaziman nama yang melekat pada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya Allah pun menjelaskan setiap kalimat ini rinci. Ya, ahad, kenapa mesti ahad? As-Samad, kenapa harus satu sehingga menjadi As-Samad? Lam yalid wa lam yulad, kenapa dijelaskan sampai walam yakul lahu kufuwan ahad pun dijelaskan. Semua detil indahnya.
Luar biasa gitu. Jelas semuanya tuh. Terukur teman-teman sekalian. Nah, jadi inilah turunnya surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Ya, ini menunjuk kepada aspek tauhid pertama kali. Ya, nanti aspek ini akan dibawa dalam amalan kita. Jadi amalan itu akan selalu lekat dengan nilai tauhid, pokok iman. Jadi ikhlas itu gambaran dari keimanan. Makanya kita nggak akan pernah menunaikan ibadah kecuali membawa aspek iman ini, pokok keimanan ini. Ya, ikhlas itu sifatnya orang yang berusaha untuk menjaga keikhlasan, membeningkan, membawa nilai-nilai keimanan untuk menuhankan, mentauhidkan Allah, itu namanya disebut mukhlis. Akhlasa yukhlisu ikhlasan fahuwa mukhlis. Jamaknya disebut mukhlisun. Ya, kalau dijarkan disebut mukhlisin. Jar itu yang jadi objek, diperintahkan. Jadi objek. Maka turun Quran surah 98 ayat 5. Quran surah 98 ayat 5. Ya kan? Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha ibadah mukhlisin lahu ad-din. Wa ma umiru, dan tidaklah kita diperintahkan liya'budullaha, untuk menyembah Allah, pembuktian keimanan kita. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah kita diperintahkan untuk beraktivitas, berkehidupan di dunia ini illa liya'budullaha, kecuali dalam rangka semua beribadah kepada Allah. Ya, termasuk dalam aspek muamalah, beribadah kepada Allah. Tapi cara beribadahnya bagaimana? Mukhlisin, ini orangnya ikhlas. Beribadah membawa nilai-nilai tauhid. Lakukan karena Allah, bagian refleksi dari keimanan kita, membawa nilai iman, itu yang dinilai sebagai pahala. Ya. Lahu, hanya untuk Allah. Mukhlisin lahu, untuk Allah. Ad-din, dalam rangka mempraktekkan ad-din. Semua nyambung, teman-teman. Tunjukkan satu ayat aja yang lepas dari konsepsi ini. Indahnya Quran itu begitu. Nanti kalau sudah hafal tuh enak gitu. Temukan sini, nyambung semua. Sampai kita berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, itu luar nyambung semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mempraktikkan nilai ibadah dalam kehidupan. Ibadahnya bagaimana? Mukhlisin lahu ad-din. Makanya muncul istilah amal mesti ikhlas, amal mesti ikhlas. Apa maksud amal mesti ikhlas? Lakukan karena Allah. Berlepas dari sifat-sifat yang bertentangan dengan nilai tauhid. Aspeknya ke situ. Nanti muncul bab-bab turunannya. Lalu kalau saya mengharapkan surga, bagaimana masuk kategori ikhlas atau enggak? Nanti ada bab yang lain. Kita jawab. Ya. Nah, ini turunannya. Ini, kita baru satu ini. Ya. Nanti ini pun didetilkan lagi oleh Allah. Oh, sampai habis papan tulis nih. Waktunya masih ada nggak? Gitu ya. Jadi, Masya Allah. Nanti kita pasang 2 tuh biar panjang. Meja pingpong aja panjang, masa papan tulis enggak? Ya, sini ya teman-teman ya. Alhamdulillah tuh. Ya, kita masuk ke tunjukkan nilai-nilai kebaikan. Jadi cerminan keislaman tuh masih ditampilkan. Yang paling utama adalah bentuk akhlak, ya kan? Perilaku dan sebagainya. Ya, dan semua punya hak untuk mendapatkan kesolehan. Siapapun itu ya, profesi apapun, termasuk atlet dan sebagainya. Sekarang Masya Allah tuh, atlet-atlet tuh udah ekspresinya udah mulai sujud, jaga waktu sholat, udah mulai ngaji. Sekarang merambat kepada yang lain-lainnya gitu kan, dan Masya Allah gitu. Yang penting berkehidupan. Kalau memilih untuk beriman dan sebagainya, itu pilihan masing-masing. Tugas kita hanya menampilkan keindahan risalah Islam, sehingga menjadi dakwah yang indah dalam kehidupan. Kita tidak paksakan la ikraha fiddin, tapi semua punya konsekuensi ketika kembali kepada Rabb yang hak. Ya, indah ya. Nah, sekarang detailnya bagaimana? Qul huwallahu ahad. 1 kan? Tulis di mana ya? Masya Allah. Oh, ini saya ini sudah mencoba memberikan sebaik mungkin apa yang saya dapat tuh ya. Sampaikan sendiri, bantu rekam sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Zoom kita fasilitasi sendiri, nulis sampai lengkap begini. Kalau sampai dengan demikian belum Anda yakin juga, coba tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menerangkan. Tapi minimal saya bisa ringan mengatakan, ya Allah saya sudah terangkan. Kan? Jadi kalau ditanya malaikat, man rabbuka, saya udah jawab, saya ngajarin tauhid masih ditanya juga. Itu canda aja ya. Canda aja. Kalau ditanya man rabbuka, saya udah belajar tauhid. Tapi itu akan ringan ketika kita beramal dengan baik. Nih, qul huwa Allahu ahad. Ya, 1. Kemudian as-samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad. 2. 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul
lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ya. 1, 2, 3, 4 kan? Ya, sedangkan yang hak semua ini ya, kembalinya yang hak itu kepada siapa? Allah. Nah. Tuh, kalau kita gabungkan hitung dari sini ini yang maha satu kan? 1 kan? 1, 2, 3, 4, berapa? 5. Selalu 5 ya. Nah, ini yang haknya nih. Ini turunan-turunannya. Ini dijelaskan lagi nanti. Ya. Saya minta 5 menit aja ya. 5 menit ya. Supaya kita nanti nggak besokin gitu ya. Nggak besokin. Nanti kalau nggak sampai 5 menit berarti besok. Lihat sini. Qul huwallahu ahad. Ini ada tafsirnya sendiri. Ya. Dalilnya dulu ya. Tulis dalilnya dulu ya. Jadi Al-Quran diterangkan oleh ayat Al-Quran lagi. Ini. Sudah? Kita turunkan Quran. Sudah? Surah kedua Al-Baqarah dulu. Ayat 163. Nanti kita akan bahas apa bedanya wahid dengan ahad. Ya. Di sini wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Sudah? Nanti kita akan turunkan. Kemudian Quran surah ke-21 ayat 22. Dah? Quran surah 2 ayat 63, Quran surah 21 ayat 22. Ya, kita bahas dari namanya dulu ahad apa, bedanya dengan wahid apa, terus kenapa Tuhan mesti ahad. Ya kan? Tidak menggunakan ini gitu ya. Tidak banyak gitu. As-Samad, tempat bergantung untuk diminta, kita tunjukkan satu dulu, Quran surah ke-17 ayat 110. Dan nanti logikanya kita terangkan akan terkait berkelindan semuanya. Makanya ketika As-Samad itu kan tempat bergantung kan memohon, meminta. Ya, memohon. Makanya ketika kita meminta nanti nama ini akan disebutkan lagi. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma al-husna walillahil asma al-husna. Tapi ada kalimat yang menunjuk kepada bersimpuh bermohonnya ada di Quran surah 17 ayat 110. Qul katakan, ud'ullah, qulid Allah. Ya, qulid Allah, katakan kalau kamu ingin bersimpuh memohon ya, menjadikan sebagai tumpuan, sebut nama Allah. Allah. Sini lagi ya. Baik, awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma al-husna. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Berarti ini kalau setiap disebutkan teman-teman berarti sifatnya terjadi waktu itu. Ya, jadi ada yang Tuhannya itu enggak esa tapi banyak, ya bersyirikat. Kemudian ada yang kebergantungannya bukan kepada Allah, ya sehingga menyebut bahkan kepada dirinya sendiri nanti. Ya, ada yang dia enggak mengatakan Lata, Manat, Uzza atau yang lainnya, tapi dia menuhankan diri sendiri. Itu di Quran surah 45 ayat 23 Al-Jathiyah. Ya, Quran surah ke tambahan ya 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau tidak pernah perhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ah, itu ya. Nanti ke sini. Jadi pusat as-samadnya hawa nafsunya. Bagian gimana nafsunya aja. Jadi menilai keyakinan orang lain juga dengan nafsunya aja, ya. Lam yalid wa lam yulad, Quran surah ketiga ayat 59. Nah, kalau ada redaksi seperti ini berarti di masa itu pun ada yang menuhankan ya sesuatu atau sosok dari hasil kelahiran. Ya, dan terkonsepsikan dengan yang melahirkan. Ya, kalau ada yang dilahirkan kan ada yang melahirkan kan? Ya kan? Baik, berarti kan ada yang melahirkan. Jadi ada yang dipertuhankan dari hasil yang dilahirkan. Nanti ditolak oleh Al-Qur'an. Nggak bisa seperti itu. Ya, kok bisa Tuhan dilahirkan, ada yang melahirkan. Ya, dan sebagainya. Nanti ada logikanya sendiri. Nanti ada turunan-turunannya, kan? Teruskan teman-teman sekalian. Nah, ini keyakinan ini ada, keyakinan ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, politeisme. Ya, politeisme. Kembali lagi nanti ke sini, ke Quran surah 21 ayat 22. Karena semua saling berkaitan. Quran surah 21 ayat 22. Dan semua aspek ini akan ditutup dengan Quran surah ke-42 ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Ya, Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Ya, yadhra'ukum fi laisa kamitslihi syai'. Ini kuncinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini. Jadi pada puncaknya akan ditutup dengan kalimat nggak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah. Dari semua sifat-sifat apapun. Nah, ini sifat dasarnya. Nah, di sini nanti akan jadi dasar teologis
Kalau kemarin tanya referensi apa dan sebagainya, ini standar. Ya, kalau di bahasa Arab itu ma'lumun bid darurah, harus tahu yang seperti ini gitu kan. Yang paling dasar, paling pokok sekalipun. Jadi referensinya kembali kepada diri kita itu untuk melihat ini yang pokok. Di akal kita itu udah melihat, oh ini benar. Dari mana semua ini? Keterangan Allah sendiri. Referensi terbaiknya Al-Quran langsung, ya. Dan Al-Quran bisa diuji. Nah, jadi teman-teman sekalian, diuji maksudnya bagi yang belum yakin silahkan dibuka oleh Al-Quran sendiri. Ya, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, dan seterusnya ayat. Kembali ke sini ya. Nah, jadi pokok dasar dari semua itu kembali ke Quran surah 42 Asy-Syura ayat 11. Ya, ini dasar yang paling pertama. Jadi kalau kita ingin menetapkan Allah sebagai Tuhan, mengenal Allah nih. Ya kan kita ingin mengenal Allah sehingga menetapkan kebenaran Allah sebagai Tuhan. Dasar yang pertama apa? Maka Allah membangun logika yang logis sekali. Menyampaikan sebuah cara berpikir yang sangat logis yang seharusnya diterima oleh siapapun dengan dasar ilmu yang benar. Makanya di Quran surah 3 ayat 18 jelas kalimatnya, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, sepanjang manusia itu punya ilmu dan ilmunya benar. Ya, bukan untuk mencari pembenaran tapi digunakan perangkat yang digunakan untuk mencari kebenaran. Ya, pasti akan menemukan yang hak yang benar. Maka standar yang dibangun pertama sekaligus saya coba simpulkan dulu di akhir ya. Standar yang pertama dibangun sifat Tuhan itu. Kenapa kita tetapkan Allah yang benar dan kita tepikan yang lainnya? Maka Allah berikan gambaran yang logis kepada kita. Pertama, ya, ini standar untuk menetapkan ketuhanan. Tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Ya. Tidak boleh ada yang serupa. Ya. Laisa kamitslihi syai' bahasa Al-Qur'annya. Ya, nggak boleh ada yang serupa dengan Allah. Kan jelas kan, logis kan? Ya, kalau ada yang serupa berarti ada Tuhan yang lain. Ya kan? Dan yang punya sifat-sifat itu berpotensi di Tuhan. Makanya Tuhan itu, teman-teman sekalian, sifat dasar pertamanya, nggak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Dari sifat dasar inilah kemudian turun penjelasan-penjelasan ini. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan detail kata ahad ini, dan mengorelasikan dengan lafaz Allah. Bagaimana kita bisa menjelaskan detail fungsi tidak ada yang serupa dengan as-samad, fungsi tidak ada yang serupa dengan lam yalid walam yulad, dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang akan kita bahas nanti esok hari. Ya. Tapi dasar logika ini mesti tertanam dulu pada diri kita. Ya, pada bagian yang pertama ini. Nanti detail penjelasan keseluruhannya esok hari saya uraikan. Supaya lebih bisa dipahami dengan baik. Paham ya? Insya Allah ya? Dari awal sampai akhir. Ya. Perlu diulang? Tidak perlu. Kalau mau diulang, review ya. Video masing-masing dilihat kembali sebelum masuk ke ujian. Nah, nanti ini dipahami dengan baik. Besok kita jelaskan secara detail lagi. Jadi nanti kita sudah hatam tuh insya Allah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa menuhankan Allah, kan? Kenapa Tuhan kamu harus pilih Allah, kenapa agamanya Islam, kita bisa jawab. Jawabannya bukan hanya secara dalil, tapi secara rasional juga kita jelaskan. Jadi kalau ada orang yang belum beriman, jawab secara rasional dari pendekatan Al-Quran. Kalau ada orang sudah beriman, jawab pakai dalil. Kalau ada orang mengaku beriman pakai dalil nggak yakin, dipertanyakan keimanannya. Gitu ya, jelas ya. Nah, nanti pertanyaan ini itu menariknya di Quran disampaikan kasus-kasus. Kasus-kasus ini nggak pernah disebut kepada siapa dan kapan kejadiannya. Ya, di Quran itu selalu menyampaikan ada gambaran yang sifatnya jelas, terukur, gitu ya, kejadiannya menimpa siapa, ada yang umum sifatnya. Ya, misalnya kayak di Quran surah 45 tadi ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilaha hawa? Apakah engkau tidak memperhatikan ada orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Nah, itu kalau ada kalimat umum begini di ilmu tafsir, ini di antara pemaknaannya, maka hal seperti itu seringkali akan terjadi di setiap masa dengan tokoh dan kemasan yang berbeda. Jadi casingnya ganti, cuma isinya sama saja. Ya, mungkin pemikiran yang terwariskan. Gitu ya. Ada genealogi pemikiran Abu Jahal yang terwariskan sampai dengan masa-masa berganti gitu, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan dapati. Karena itu kalau mendapati yang seperti itu, casingnya apapun, nanti saya turunkan deh beberapa tata kelola pemikiran dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kalau dapat pertanyaan seperti itu lagi ada jawabannya. Ya, nanti kita gampang tuh. Misalnya nanti ada paham relativisme, itu kan, yang semua serba relatif, nggak ada kebenaran mutlak, jangan merasa benar, misalnya kan, yang paling benar hanya Allah, yang lain nggak benar, ya kan. Nah, tapi kita bertanya bagaimana Allah menjelaskan kebenaran itu kepada kita sehingga mendapati kebenaran mutlak. Jadi nanti ada jawaban-jawaban yang secara pemikiran nanti kita bedah, ini kerancuan berpikirnya di sini, ya kan. Cara menjawabnya seperti ini. Jadi kita konsentrasi kepada pengetahuannya. Ya, kita tidak menjual orang per orang, tapi kepada pemahaman. Ya, pemahaman ini kalau kita sampaikan dengan benar, maka menjadi objektif, ya, menjadi baik juga dan mulia dalam penyampaian, dalam macam-macamnya. Jadi terukur bahasan kita ke pemikiran. Ya, termasuk misalnya tadi kan syahadat. Kalau paham ini sudah bisa menjawab sendiri.
Ya, apakah orang dengan bersyahadat saja sudah pasti masuk surga, gitu kan? Nah, seperti apa konsepsinya? Terus dia kalau beriman kurang amal soleh bagaimana? Hadis nanti akan menjelaskan. Babnya komplit sekali. Ya, saya kira ini teman-teman sekalian. Semoga Allah meridai kita semua dan semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan sebagai amal soleh untuk kita semua. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna ya Allah min baqiyati hayatina hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah.